WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Wah, sahabat WB, pada masa pandemi sering nggak melihat banyak orang-orang yang buka usaha baru? Bahkan tidak sedikit mereka yang usahanya tutup loh. Nah, pastinya ada hal-hal yang menjadi perubahan sehingga berpengaruh pada usaha mereka. Hari ini ada 3 narasumber cantik di mana mereka memiliki usaha-usaha dan juga mereka mengalami pandemi yang sedang bergejolak terjadi di seluruh dunia. Kita mau berkenalan dulu ya. Yang pertama, di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Cecilia. Halo Bu Cecil. Ya, halo. Ya. Halo, shalom semuanya. Shalom Bu Cecil. Bu Cecil adalah PIC WB Ibu Jogja. Dan Bu Cecil ini adalah owner dari usaha pecel dan sop empal Bu Budi. Kalau dari judulnya kayaknya enak banget ya. Sahabat WB mesti mencoba. Kalau main ke Jogja mesti nyoba ya Bu Cecil ya. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya di tengah-tengah kita ada Ibu Grace. Halo Bu Grace. Shalom. Ya, Bu Grace adalah PIC WB Ibu Cilacap dan juga memiliki usaha Chris Cake Cilacap. Wah, keren banget. Pokoknya yang ulang tahun buru-buru deh. Minta dibuatin cake terbaik dari Bu Grace. Usahanya keren banget ya, Bu. Ada di mana Bu Grace usaha Chris Cake Cilacapnya, Bu? Di Cilacap, Jawa Tengah, di Cilacap. Percis di Cilacap. Di kota. Ya. Semoga buka cabang ya, Bu. Amin. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Yeri Sintasari, tim dari WB Ibu Purwokerto. Halo Bu Yeri. Halo, shalom semuanya. Nah, usahanya Bu Yeri seru nih. Namanya Belum Seblak. Aku udah pernah nyobain loh. Enak banget. Dan ada lagi yang baru keluar ya Bu Yeri ya. Ada es doger. Wah, asik banget makanan kekinian untuk anak-anak milenial. Bahkan ibu-ibu aja suka nongkrong ya untuk mencoba seblaknya Bu Yeri. Dan tema WB Meetup kali ini tentang kewirausahaan dengan judul Worship for Entrepreneurship. Adakah hubungan penyembahan kita, kehidupan kerohanian kita dengan kewirausahaan? Nah, hari ini kita mau belajar banyak dari para narasumber. Tapi sebelumnya aku mau menyapa para sahabat WB yang sudah mengikuti tayangan ini dari awal. Wanita bijak. Wow. Apakah teman-teman sahabat WB luar biasa? Yes. Sekarang yang girl talk ya. Girl talk. Wow. Karena cewek ini mengerti. Karena ibu-ibu yang ikut menyaksikan tayangan ini bukan hanya ibu-ibu saja, teman-teman single juga para remaja. Jadi tayangan ini sangat bermanfaat. Bahkan ada banyak sahabat-sahabat kita yang di luar negeri juga mengikuti tayangan ini. Nah, sahabat WB kita mau tahu nih ya, apa usaha dari Bu Yeri, apakah langsung ada begitu saja gitu ya, atau dimulai dengan modal yang langsung besar, modal yang langsung kecil dan sebagainya. Bu Yeri, aku mau nanya nih, Bu, gimana awalnya Bu Yeri membuka usaha Belum Seblak dan es doger ini? Sebelumnya thank you sih sudah diundang untuk jadi narasumber WB Meetup gitu ya. Mungkin rasanya deg-degan, ibu-ibu yang lain juga pasti deg-degan juga sih. Merasa tidak layak sebenarnya. Cuman Ya, untuk sharing gitu ya, bolehlah men-sharingkan benar-benar kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau ngomongin usaha, Belum Seblak ini, usaha saya sebenarnya saya ambil franchise ke orang lain. Dimulai dari tahun
kalau nggak salah 2015 ya. 2015 saya mulai ambil satu franchise, Bloom, cappuccino cincau, kemudian Bloom seblak. Kenapa saya ambil usaha? Karena basically saya merasa saya tipikal orang yang tidak bisa bekerja dengan orang lain, sepertinya seperti itu. Jadi nggak bisa terikat dengan waktu gitu, mesti berangkat pagi, pulang sore. Setelah saya ambil, pengalaman mengajarkan saya tentang berbagai macam hal usaha ini, lalu kemudian puji Tuhan tahun ini saya boleh menciptakan satu brand sendiri, satu usaha sendiri yang saya namakan Geger Es Doger. Dan yang saya bilang kemurahan Tuhan banget lah gitu ya, karena Geger Es Doger ini sesuatu mujizat yang luar biasa sih yang Tuhan kasih buat saya. Es Doger ini adalah salah satu jawaban dari doa saya setelah saya minta selama berbulan-bulan gitu ya. Sejak awal pandemi saya selalu berpikir, Tuhan, kegiatan saya apa ya gitu ya, bosen gitu ya rasanya ya, usaha yang seblak juga sudah berjalan, saya ngerasa saya harus melakukan sesuatu begitu kan, melihat situasi dan kondisi sebetulnya tidak mungkin untuk menciptakan satu peluang usaha baru di masa pandemi ini. Cuman saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya harus ngapain gitu ya, dan ternyata amazingly Tuhan kasih ide Es Doger ini hanya dengan, waktu itu saya ngeliat TikTok sih jujur aja gitu kan. Nah, di satu TikTok itu kok ada Es Doger gitu ya. Setelah saya berdoa berbulan-bulan, saya bilang sama suami saya mau coba nih Es Doger ini gitu kan. Kayak apa, padahal saya juga belum pernah minum namanya Es Doger itu kayak apa gitu kan. Saya coba-coba resepnya, kata suami saya enak gitu ya. Dan dimulai dengan modal yang saya bilang sangat sedikit sekali untuk membuka sebuah usaha sih. Sedikit banget jumlahnya gitu kan. Mungkin orang ketawa kali kalau lihat, kalau dengar saya modalnya cuma segitu gitu. Sedikitnya kita sama sedikitnya Bu Yeri mungkin beda, lebih spesifiknya Bu Yeri. Iya, kan kita Begitu ya. ada Sedikit itu kan apa ya, nggak ngerti sedikit Relatif itu ya. sebenarnya relatif. Iya. Waktu itu saya mulai dengan modal usaha 1.800.000 gitu untuk membuat sebuah gerobak. Oh, Gitu. jadi gerobaknya ya. Gerobaknya lebih mahal dari itu sih, tapi apa ya, yang saya bilang mujizat Tuhan, jalan Tuhan tuh selalu kita tuh nggak ngerti gitu. Pokoknya saya waktu itu bilang, saya pokoknya mau bikin gerobak gitu. Padahal gerobak itu harganya 3 juta lebih sih saya beli gitu kan. Saya bilang saya cuma punya uang 1,8, Tuhan gimana gitu ya. Entah bagaimana, saya yakin saya pesen gitu. Terus kemudian ada PO, ada open PO gitu ya. Tuhan buka jalan lewat hal-hal yang saya sendiri nggak pernah kepikiran itu gitu ya. Dan jadilah 1 gerobak, jadilah 2 gerobak. Dalam waktu 1 bulan, saya bisa ada 4 gerobak. Wow. Gitu. Saya melongo sih lihat kebaikan Tuhan yang satu ini sih. Karena secara nominal modal itu sudah nggak masuk akal gitu ya. Dari 1,8 uang saya puter gitu kan. Saya beli ini satu persatu, satu demi satu gitu ya. Saya ketemu orang-orang baik juga yang kasih kontrakan emperan gitu ya. Kontrakan depan kios itu dengan sangat murah gitu ya. Saya ketemu orang-orang yang bekerja sama dengan saya begitu mudah. Walaupun ada kesulitan tapi begitu mudah, luar biasa. Sangat menarik nih. Pasti sahabat WB jadi penasaran, kok bisa dengan modal sekecil itu bisa menghasilkan beberapa gerobak? Nanti sahabat WB yang pengen tahu bisa langsung chat Bu Yeri. Gimana caranya ya? Oke. Nah, kalau dari Bu Cecil sendiri, Bu, apa sih awal mulanya sampai Ibu punya usaha sop empal Bu Budi? Itu gimana, Bu? Kalau awal mulanya, saya itu kan tiap hari Kamis dari tahun 1998, itu tiap hari Kamis itu kan selalu ada persekutuan di rumah. Saya waktu itu ibu rumah tangga biasa dengan pelayanan, jadi saya kebetulan jadi ibu gembala. Tiap hari Kamis di rumah ada persekutuan. Lalu model suami saya itu tuh kan
maunya kalau ada persekutuan di rumah itu harus ada konsumsi, Makan. harus ada, harus, dan harus makanan berat. Jadi nggak mau kalau cuma snack itu nggak mau. Soalnya istilahnya keluar uangnya sama, tapi kenyangnya kan beda. Kebetulan Tuhan tuh mempercayakan di tempat saya itu mereka-mereka yang memang orang-orang nggak mampu. Jadi misalnya daripada cuma snack, mendingan nasi, tapi nasi apa gitu loh. Nah itu ternyata itu tempat buat Tuhan itu tuh melatih saya itu tuh untuk terampil masak itu ya awal mulanya tuh di situ. Karena saya yang istilahnya cuma ibu rumah tangga dengan anak masih kecil waktu itu. Tapi tiap hari Kamis itu always harus masak sendiri untuk beberapa puluh orang. Nah itu tuh riwayat awal banget dari kisah saya itu tuh karena itu. Kemudian kalau masalah buntutnya itu mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Tapi lebih spesifik tadi Esther nanya tentang pecel dan sop empal Bu Budi ya. Itu hanya karena sepiring nasi goreng. Wow. Nih Bu, kalau dibikin cerita novel oke nih Bu. Sepiring nasi goreng. Mau dengar? Ini Mau. jadi gini, saya itu kan bergumul banget ya. Dalam arti saya tuh pengen banget punya usaha, dalam arti selama ini saya kan ya latihan dari Tuhan itu tuh menghasilkan saya itu tuh sering dapat pesanan catering, itu sering lah. Tapi saya tuh pengen punya tempat yang benar-benar tempat untuk saya tuh usaha. Jadi kalau catering kan di rumah kan nggak kelihatan lah. Istilahnya saya tuh pengen punya yang ada benderanya, yang ada istilahnya ada mereknya, ada usaha yang benar-benar usaha gitu. Nah, saya itu saking kepinginnya itu tuh apa saja tuh saya sambut, saya maui, termasuk dulu saya ingat ya Grace, saya pernah sampai chattingan sama kamu, saya tuh pengen magang di tempat kamu. Jadi apa saja itu saya mau lakukan gitu loh. Sampai akhirnya ada kisah dengan sepiring nasi goreng. Kisahnya gini, suami saya itu kan ada satu juga usaha jual beli tanah gitulah. Nah, suatu saat ada customer yang urusan jual beli itu dia tuh ada di tempat saya. Di tempat saya itu cukup lama, dari sore sampai malam. Minta tolong dibelikan nasi goreng karena mungkin dia benar-benar kelaparan. Nah, kemudian saya dengar gitu kan, mosok sih dia sampai suruhan gitu ya. Akhirnya saya bilang, udah tak masakin aja. Saya masakkan dengan apa yang ada di tempat saya. Saya jamukan ke orang itu. Ternyata dia diam itu tuh bilang sama orang yang ikut bertamu di tempat saya, dia bilang gini, Bu Budi itu bisa masak ya? Orang itu iya bisa masak memang. Orang ngetes orang bisa masak atau tidak itu tuh dengan nasi goreng. Nah, ternyata orang itu tuh pemilik resto-resto, banyak resto di Jogja. Saya awalnya nggak kenal sih sama bapak itu. Nah, dari sepiring nasi goreng itu, yang ternyata dinilai sama si bapak itu ternyata cocok lah gitu. Saya lalu ini diajak kerjasama untuk buka resto seperti yang dia mau. Tapi ternyata, singkat cerita, ternyata resto yang dia janjikan itu nggak jadi. Tapi karena dia udah terlanjur janji sama saya, akhirnya dia punya tanah di pinggir jalan raya di daerah Seturan. Kalau di Jogja, Seturan itu termasuk daerah yang sangat ramai. Saya akhirnya disuruh, udah pakai aja sendiri gratis, gratis dengan segala perabotannya, karena dia kan punya resto banyak, jadi dia punya perabotan yang nggak terpakai, itu suruh pakai saya semua. Itu awal mula dari pecel dan sop empal Bu Budi, dari sepiring nasi goreng itu. Wah, menarik banget ya Bu ya. Akhirnya melalui usaha ini Ibu jadi punya terobosan keuangan ya Bu Cecil ya? Iya, betul. Oke. Nah, awal mulanya sebelum Ibu dapat tempat yang besar ini, Ibu pernah buka
usaha di tempat yang lebih kecil atau gimana? Ini menjadi sesuatu yang mengejutkan. Iya, ceritanya itu mulai dari tempat dari Imogiri, di tempat pelayanan saya yang lama. Itu saya di sana, kemudian setelah itu karena kondisinya nggak memungkinkan, akhirnya Tuhan itu kasih saya di tempat yang benar-benar luar biasa, dalam arti saya tuh sampai mau, karena karena memang benar-benar pengen banget punya usaha. Tempatnya itu tuh cuma emperan, dan juga kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Wah, benar-benar itu saya jalani karena saya memang punya benar-benar kerinduan untuk saya pasti bisa, saya harus bisa. Nah, tapi itu saya jalani berapa bulan yang di tempat yang itu. Ya, ini kemudian masuk di sepiring nasi goreng itu. Ternyata mengubah kondisi saya. Kita tuh harus berani melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Misalnya kayak ada tamu, kita lakukan yang terbaik. Ada tamu, kan kita nggak tahu kalau dia utusan Tuhan. Benar-benar, Bu. Mana kita tahu kalau dia itu utusan Tuhan, yang Tuhan menyamar sebagai tamu di rumah saya, kan kita sama sekali nggak ngerti. Wah, dahsyat banget nih. Sahabat WB jadi tahu ya, ternyata di balik pecel dan sop empal Bu Budi ada pengalaman yang begitu menarik. Sepiring nasi goreng Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Oke, kemudian dari Bu Grace kita pengen tahu nih, Ibu apa sih awalnya yang membuat Ibu membuka usaha Chris Cake ini? Kalau saya ini sebenarnya dulu nggak ada niat sama sekali ya buka usaha. Kan dulu saya setelah nikah tuh tinggal di Solo. Jadi di sana bikin roti, tapi cuma dititip-titip gitu, sistemnya titip-titip. Baru jalan belum ada 1 tahun, mami saya yang maksa saya pindah ke Cilacap, nemenin gitu ya. Mungkin mami saya nggak tahu, tapi itu setelah saya tahu ya ini jalan Tuhan. Ternyata mami saya maksa saya ke sini. Waktu itu suami juga nggak setuju gitu ya. Suami kan asli Solo, dia nggak terima disuruh pindah ke Cilacap. Kotanya kecil, dia nggak punya temen gitu. Terus dia juga nggak ada basic di bakery ya, di roti gitu. Kalau saya kan memang dari kuliah saya suka, jadi saya suka dari SMA itu saya suka ikut kursus-kursus. Itu dari SMA saya kalau pulang sekolah saya ikut kursus. Sekolah tuh saya udah suka bikin, dari kuliah saya bikin, saya jual gitu teman. Tapi nggak ada bayangan gitu kita mau punya usaha ini, karena setelah anak saya lahir, mami saya paksa saya pindah Cilacap. Padahal kita ada rumah di Solo, kita jadi setengah dipaksa pindah Cilacap. Mami saya nekat, mami saya udah pokoknya kamu belajar. Sampai mami saya sendiri yang turun ngajarin dia, suruh bikin donat, suruh bikin apa. Tadinya dia protes karena dia nggak suka gitu ya. Ternyata memang waktu mami saya cuma 10 bulan. Saya temenin mami 10 bulan di sini, dia meninggal. Meninggalnya itu juga mendadak, jadi kita nggak tahu gitu ya. Waktu itu umurnya masih 53 mami saya. Jadi saya nggak ngerti ternyata Tuhan itu punya rencana memang saya buat di sini gitu. Dari situ baru awal saya pindah, mami saya tuh udah ngomong, udah pokoknya kamu usaha di Cilacap, bikin. Awal itu mami papi saya tuh cuma bikin jajan-jajan yang murah gitu ya, dititip-titip di pasar, karena pasar mereka itu targetnya ya yang murah-murah. Kayak pasar tradisional gitu ya, Bu? Ke pasar tradisional. Saya disuruh pindah 2003 itu karena pasar gede di Cilacap itu direnov jadi seperti plaza ya, jadi kayak mall gitu, mall kecil. Kita mulai buka di sewa tempat kecil gitu, per meter ya. Kita pertama cuma sewa 2 meter, terus puji Tuhan bisa tambah gitu, jadi 4 waktu itu, jadi kotak, kita pesen di situ. Terus ya puji Tuhan sih,
Kita di situ dari 2003 sampai 2007. Tapi Tuhan izinin di situ, tadinya kan jalan, maksudnya banyak pengunjung di situ kan, otomatis karena itu baru tempat kayak tempat baru di Cilacap, ada tempat main anak gitu-gitu, jadi rame. Jadi orang datang mobilitasnya tuh tinggi banget. Mungkin mereka nggak niat jajan jadi jajan. Jadi pendapatan kita di situ lumayan ya di awal-awal itu. Nah, setelah ganti pemilik, kita nggak boleh lagi di situ lah. Itu awal Tuhan proses saya itu. Dari 2007 kita nggak boleh jualan lagi di situ. Kita harus keluar, harus mikir mau cari tempat di mana gitu. Dan ternyata selama kita buka di mall itu nggak punya nama ya, walaupun kita ada Chris Cake, tapi orang itu nggak kenal kita. Orang itu tahunya cuma toko roti itu yang jual jajan di bawah, di depan pasar gede gitu. Di mall itu namanya Barata waktu itu. Jadi orang tahunya itu roti Barata, bukan Chris Cake. Nah, setelah keluar itu perjuangan gitu. Karena ternyata orang nggak tahu nama kita gitu. Begitu keluar kita benar-benar terjun bebas. Pendapatan itu luar biasa. Jadi nggak ada pelanggan yang tahu kita sama sekali gitu. Mereka bilang cari-cari, nggak tahu kalau pindah, karena posisi di mall kan cuma sewa counter, otomatis nggak bisa tulis pindah kemana, hubungi ini, nggak mungkin kan gitu. Jadi benar-benar yang kayak perintisan dari awal gitu. Orang itu harus datang beli gitu ya, seperti itu. Tapi ya pertolongan Tuhan itu, kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup saya gitu, keluarga, sampai Tuhan tolong kita bisa dapat tempat. Kita masih kontrak, tapi puji Tuhan, Tuhan terus tolong. Dan walaupun kita masih kontrak nih, kita terus perbaiki tempat itu sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, prosesnya Tuhan luar biasa. Nah, ini ada fotonya nih sahabat WB nih. Foto tempat usaha Bu Grace saat ini. Coba kita lihat deh. Wah, keren banget ya sahabat WB. Dari tempat yang sewa tempat di pojokan, sekarang tempatnya sedemikian kerennya. Menarik banget sahabat WB. Dan saya juga tertarik nih ya dengan pengalaman ibu-ibu mengenai usaha. Saya mau bertanya, ada nggak sih hubungan pelayanan dengan usaha, wirausaha? Ketika kita semakin melayani Tuhan, ketika kita semakin serius sama Tuhan, apakah ada kaitannya dengan wirausaha? Menurut Bu Cecil gimana? Oh, jelas sangat-sangat berkaitan itu, pelayanan dengan usaha. Tuhan itu di dalam meletakkan kita itu tuh nggak pernah salah. Saya awalnya dilatih Tuhan berperang itu kan dari persekutuan. Jadi di mana saya itu tuh diposisikan Tuhan untuk harus selalu memasak dan memasak. Tapi bukan seperti Marta itu, bukan ya, dalam arti saya memang menyediakan konsumsi dengan sukacita dan ternyata itu tuh kemudian terlatihkan itu. Lalu kemudian saya juga waktu ini yang cerita dari piring nasi goreng itu ya, itu saya kan waktu itu kan si bapak yang ngajak saya kerjasama itu kan bilang bahwa saya itu nanti akan istilahnya disuruh jadi manajer tokonya, restonya yang akan dia dirikan itu. Nah pada saat itu kan posisi saya itu kan saya yang jelas kan saya di pelayanan, kemudian saya juga di WB kan juga aktif. Lalu saya tuh mikir, Tuhan, kalau saya nanti disuruh ngelola resto punya bapaknya itu, lalu waktu pelayanan saya gimana? Mosok saya istilahnya masih jadi pegawai baru di situ, saya banyak izin, banyak apa, itu kan kayaknya nggak lucu gitu loh. Tapi saya nggak mau kalau saya itu tuh tidak bisa menjadi saksi. Saya waktu itu bergumul dalam arti saya pengen dapat pekerjaan itu, tapi saya ada pelayanan. Saya nggak mau saya itu mempermalukan Tuhan. Saya nggak mempermalukan Tuhan, tapi saya juga mau untuk bekerja dengan baik. Nah itu ternyata itu Tuhan dengarnya itu
terbukti ya. Ternyata kan resto yang dijanjikan sama si bapak itu tuh kan nggak jadi. Nggak jadi, batal. Tapi Tuhan gantikan dengan si bapak itu kan sudah terlanjur janji sama saya, kemudian dia memberikan tanah untuk saya pakai, kemudian pokoknya saya pakai, kan berarti kalau saya sebagai yang mengelola tempat saya sendiri kan saya mau pelayanan kayak mau apa kayak kan tetap bisa. Tapi yang jelas saya di awal itu saya kan nggak bilang, oh Pak nggak bisa, karena saya pelayanan, karena saya ini. Saya sama sekali nggak bilang itu, tapi saya konfirmasi sama Tuhan. Ternyata di balik batal itu justru Tuhan itu tuh ngasih yang lebih daripada yang saya pikirkan. Apa yang tidak saya dengar, apa yang tidak saya pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Amin. Justru pengalaman-pengalaman Ibu itu malah melatih Ibu Cecil ya, sehingga Ibu menjadi orang yang sangat siap ketika Tuhan percayakan hal yang besar. Ya. Kemudian kalau menurut Bu Yeri nih, dunia kerohanian ada nggak sih kaitannya dengan dunia usaha, Bu Yeri? Oh, sangat berkaitan sekali. banget sih. Selain bakat ya, yang Tuhan sudah kasih, talenta yang sudah Tuhan kasih ke kita, itu jelas bukan punya kita sih. Itu punyanya Tuhan sih benar-benar. Karena Tuhan ciptakan kita sudah sangat luar biasa. Gitu. Masing-masing dari kita pasti punya lebih dari satu talenta yang Tuhan taruh gitu ya. Selain itu, kalau tadi berhubungan dengan dunia pelayanan ya, apakah ada hubungannya juga dengan usaha kerohanian kita, apakah ada hubungannya juga gitu ya. Kalau menurutku ada something yang sangat berpengaruh, memang konektivitas kita dengan Tuhan. Jadi ketika yang namanya pengusaha itu orang punya usaha sendiri gitu ya, itu sering banget mungkin Bu Cecil gitu ya, si Grace gitu ya, pasti sering ngalamin lah kepepet gitu ya. Kepepet yang udah nggak bisa dihitung pakai kalkulator, yang udah nggak masuk akal gitu ya, yang kita nggak ngerti jawabannya dari mana gitu ya, mau pinjem ke bank juga nggak tahu gimana caranya gitu kan. Itulah kita hanya bergantung sama Tuhan sih. Saingan gitu ya, dalam usaha juga kan pasti banyak saingan tuh gitu kan. Roti sekarang banyak banget yang lebih enak gitu kan, kemasan dan kawan-kawan gitu ya. Saya juga yang berkecimpung di makanan gerobakan itu banyak banget saingan. Sudah banyak sekali orang yang punya usaha gitu. Tapi iman kita mengajarkan bahwa Tuhan tuh pasti cukupkan deh gitu. Satu prinsip saya juga kenapa saya kepengen jadi wirausaha sendiri gitu ya. Ada satu firman Tuhan yang benar-benar saya pegang, Efesus 2 ayat 10, itu ngena banget sih di saya sih gitu. Jadi Tuhan tuh ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Di seorang wirausaha, tantangannya banyak, godaannya banyak. Itu tadi yang Bu Cecil alami gitu ya, kehujanan, kepanasan gitu ya. Kadang ditangkap Satpol PP juga gitu ya. Karena kita usahanya gerobakan gitu ya. Kadang berurusan dengan preman-preman, kadang berurusan dengan pihak eksternal yang kita kadang-kadang hampir menyerah juga sih gitu ya. Tapi percaya aja gitu bahwa Tuhan tuh kasih kita sesuatu itu pekerjaan baik gitu, dan bagiannya kita melakukan itu sih. Seperti yang tadi Bu Yeri sampaikan ya, waktu Bu Yeri doa minta Tuhan kasih terobosan, akhirnya Tuhan kasih tahu usaha baru tambahan yang harus Ibu kerjakan ya. Nah itu konektivitasnya kita sama Tuhan tuh, Tuhan bisa jawab soal matematika, soal IPS, soal usaha, soal apapun gitulah. Tadi Bu Yeri ada sampaikan ada beberapa hal, jadi masalah seorang wirausaha, salah satunya saingan, kemudian kondisi dan sebagainya. Ini Bu Grace juga mengalami keadaan di mana Bu Grace pernah mengalami hambatan ya mengenai menggaji karyawan tuh gimana Bu, cerita aja Bu. Oh iya, ya saya kan punya prinsip ya, maksudnya memang kalau karyawan gaji jangan sampai telat gitu ya, harus di tepat waktu gitu-gitu. Tapi Tuhan izinkan saya masuk proses gitu. Waktu itu kita istilahnya kan bangkrut ya, dari yang pendapatan
waktu 2003 sampai 2007 itu pendapatan ya sekitar satu hari itu kita bisa dapat 2 jutaan. Tiba-tiba harus keluar dari kondisi itu yang satu hari itu cuma bisa dapat antara 300 pol 600. Gimana saya bisa gaji karyawan waktu itu ya. Saya sampai itu benar-benar setiap ada gaji karyawan, ada tagihan sales gitu-gitu, pergumulannya luar biasa. Saya kadang sampai nangis gitu ya. Saya cuma ngomong, Tuhan hari ini ada tagihan loh. Tagihan sekian gitu. Tuhan hari ini si A gajian, si B gajian gitu. Karena benar-benar yang kondisinya mengandalkan Tuhan banget gitu ya. Tuhan cukupkan setiap ada kebutuhan gitu ya. Itu pasti Tuhan cukupkan gitu, dengan caranya. Itu nggak hanya latihan untuk saya ya, saya pikir gitu. Karena pegawai saya yang pegang uang, yang kasir itu, dia kan selalu gini, hari ini pengeluarannya ini loh gitu ya. Terus saya cuma ngomong, udah tenang, nanti kan Tuhan kirim nanti. Jadi mereka itu terlatih dengan saya juga gitu, karena saya yang ngomong nanti pasti ada Tuhan cukupkan, dan itu benar-benar yang mujizat tiap hari gitu istilahnya, mujizat tiap hari. Sampai saya mau butuh belanja ke Purwokerto, saya ngomong sama suami kan, nggak ada uang, butuh belanja ke Purwokerto gitu. Gimana ya, coba-coba aja lah cek ATM. Karena waktu itu saya ya tahu ATM saya tuh isinya nggak ada gitu ya. Coba iseng ngecek, loh kok ada sekian ya, cukup buat belanja. Ini uang dari mana ya? Saya nggak tahu. Pertolongan Tuhan seperti itu ke saya. Saya jadi ingat ayat 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk yang akan datang. Nah, ternyata pengalaman kita, hubungan kita sama Tuhan ini membuat kita menjadi orang-orang yang terlatih, sehingga ketika mengalami masalah yang lumayan besar ini ya, kita bisa menghadapi. Bahkan yang menarik tadi Bu Grace sampaikan, karyawan Bu Grace akhirnya ikut memiliki apa ya? Iman yang sama, bener banget. Ini kayak kalau di WB ini keteladanan ya Bu ya. Ada warisan yang diberikan untuk karyawan Bu Grace. Wah, sangat menarik ya. Dan dari ayat 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan gini. Ibadah itu berguna. Ini bukan bicara tentang hal berguna saja, tapi arti sebenarnya ini profitable, menguntungkan. Jadi ketika kita melatih diri kita untuk semakin mengasihi Tuhan, bergantung sama Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya, maka Tuhan akan buka jalan ketika kita buka usaha. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan dalam usaha. Seperti itu ya Bu ya. Wah, apalagi kondisi seperti yang Bu Cecil alami. Bu Cecil nggak pernah tahu kapan waktunya Tuhan promosi usaha Bu Cecil. Iya, betul. Sampai akhirnya Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Iya. Dan usahanya besar banget. Wah, ini sangat menarik ya. Keuntungannya juga besar. Bu Cecil, aku mau tahu dulu deh. Bu Cecil, ini kan sekarang pandemi ya Bu. Pengaruh nggak sih dengan usaha Bu Cecil? Sebetulnya berpengaruh, tapi Tuhan itu buka jalan justru malah dengan pandemi ini ada hal yang tidak saya pikirkan. Rumah saya malah sekarang bisa jadi tempat usaha. Jadi gini, karena pandemi kan tempat saya jualan yang pertama itu kan yang di Seturan itu kan daerah mahasiswa, daerah kampus-kampus lah. Itu kan otomatis sepi banget ya, sepi banget. Kemudian saya yang awalnya ada dine-in, jadi yang dulu kan pakai dine-in ya, ada dine-in lalu ada online-nya. Kemudian saya karena kondisinya sunyi saya pulang ke rumah, saya usahanya saya tarik ke rumah lalu titik-titiknya itu tuh saya rubah ke rumah semua. Hari pertama buka di rumah itu sudah langsung laku. Nah, itu saya pertahankan terus sampai sekarang, dan
saya sekarang kondisi kan sudah new normal ini, saya di Seturan sudah bisa buka lagi, jadi malah jadi ada di 2 tempat gara-gara pandemi. Nah, bener banget. Tadinya cuman Satu tempat. ya sekarang bisa 2. Wow, justru masalah ini, keadaan yang sepertinya nggak mengenakan ini, Tuhan bisa pakai untuk Ya, melakukan betul. hal mujizat besar di tengah-tengah Ya. kita. Nah, cuman tantangannya sekarang begini, ibu-ibu, para sahabat WB seringkali ketika dia mau memulai usaha, menghadapi banyak tantangan-tantangan, ya, banyak kendala-kendala ketika dia mau mulai nih. Karena kan mereka lihat nih, wah kalau Bu Cecil udah jalan, Bu Grace sudah jalan, Bu Jerry sudah jalan. Nah, mereka yang baru mau mulai, apa yang harus mereka lakukan? Bu Grace, kira-kira nih, trik atau cara awal untuk kita yang baru mau mulai usaha, apalagi kan sekarang masih transisi ya, dari mulai PPKM sudah mulai boleh buka usaha lagi. Ini gimana Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya ya, saya berawal dari passion gitu ya, berawal dari kesukaan, dari suka gitu. Jadi saya kadang memotivasi teman gitu, memotivasi rekan-rekan gitu ya. Saya tanya, passion kamu apa dulu gitu, kesukaan kamu di mana gitu. Kalau kita udah suka di satu itu, kita kembanginnya lebih gampang gitu ya. Dan mungkin kita kan nggak harus yang langsung modal besar gitu, dari yang kecil-kecil dulu, asal dia punya passion di situ, dia pasti bisa ini ada semangatnya gitu, kalau dari saya sih. Kalau modal, tadi Ibu ada sampaikan modal kecil pun bisa. Tapi kalau seandainya kita punya modal, perlu nggak kita untuk berani membeli alat-alat yang cukup mahal tapi ini profitable, atau udah kita gini-gini aja usahanya? Menurut Ibu gimana Bu? Sesuaikan dengan modal kita ya. Saya sering motivasi teman-teman gitu ya, yang dia cuma ibu rumah tangga. Saya pernah berapa kali itu saya ajarin mereka, saya tanya, kamu mau nggak usaha? Ini ada, saya ajarin gitu. Saya ajarin dia bikin arem-arem. Tadinya kan modalnya ya nggak terlalu besar ya, cuma wajan, kukusan, udahlah saya bantu gitu. Saya bantu modalin dari wajan, kukusan gitu. Akhirnya ya puji Tuhan bisa jalan. Karena dari niat dulu gitu ya. Jadi modalnya nggak harus besar, tapi memang harus punya keberanian melangkah sih ya. Harus punya mental gitu. Selanjutnya itu urusan Tuhan gitu ya, Bu. Pasti Tuhan bantu lah, Tuhan tolong kalau kita itu ada niat, ada usaha gitu. Jadi sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian Bu Yeri ini kan mewakili ini anak-anak muda yang mau buka usaha, juga kita yang lagi mau mencoba ya. Kira-kira apa sih Bu, hal-hal apa saja yang harus dihindari untuk kita yang mau buka usaha nih? Ya, hal-hal apa nih Bu yang harus kita hindari supaya kita berhati-hati untuk hal itu? Hal-hal yang harus dihindari, belajar dari seorang Bob Sadino gitu ya, katanya usaha itu, usaha apa yang paling bagus gitu ya, itu adalah usaha yang dilakukan gitu ya. Jadi yang harus dihindari yang pertama, menunda pekerjaan, karena itu akan jadi habit, itu akan jadi kebiasaan buruk gitu. Itu ketika kita menunda pekerjaan itu akan jadi habit yang jelek sih, bukan hanya untuk bidang wirausaha, tapi buat overall kehidupan kita itu gak bagus. Kemudian satu hal yang saya belajar banget dan saya sampai sekarang juga masih belajar itu tentang integritas gitu ya. Jadi hal-hal yang dihindari, membohongi orang itu benar-benar nggak boleh sih gitu, karena sekecil apapun, seburuk apapun produk yang kita jual, tidak baik apapun gitu ya, itu kalau kita ngomong di awal itu orang pasti akan ngerti kok gitu ya. Saya tuh pernah mau memulai usaha, waktu saya bikin es doger itu ya, saya bilang, maaf kali gelas saya itu habis
dan saya nggak bisa pergi ke pasar untuk beli. Adanya ukuran gelas segini, mau nggak tante om gitu ya? Oh ya nggak apa-apa, kan cuma masalah gelas aja, nggak butuh penampilan kok. Yang penting begini begini begini. Oh oke gitu, saya buatin gitu, saya minta maaf gitu. Jadi saya belajar banget sih integritas gitu ya. Nggak boleh orang mau buka usaha itu nggak boleh catat di integritas deh. Ya, hal itu tuh perlu yang saya pikir tidak bisa dan itu harus ada. Jadi jangan sampai kita punya keinginan tapi kita nggak lakukan. Yuk langsung dari Iya, saat ini betul. bergerak. Dan memang kejujuran itu penting banget ya sahabat WB ya. Nah, ibu-ibu aku di akhir kita mau berikan sesuatu buat sahabat WB. Gimana cara-caranya buat sahabat-sahabat WB ini yang baru mau buka usaha atau mereka yang sedang buka usaha mengalami stuck atau ya gitu-gitu aja nih. Hal-hal apa saja, trik-trik apa saja yang ibu-ibu bisa kasih motivasi buat kita semua. Mulai dari Bu Cecil deh. Ya, kalau yang pertama buat saya ya kalau usaha itu tuh jangan ikut-ikutan. Karena kalau saya melihat kecenderungan yang namanya baru yang namanya booming ya. Yang namanya booming itu kan pasti nanti sebentar kan hilang. Jadi mendingan kita itu tadi saya setuju dengan Bu Kris tadi ya. Passion kita apa? Ya kita itu harusnya ngikuti passion kita. Yuk kita tuh passion kita apa? Dan passion kita itu tuh kita serahkan sama Tuhan. Kalau bisa ya, saya bukan bicara masalah pengalaman saya ya. Passion kita itu kita persembahkan pada Tuhan sesuai dengan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan percayakan. Misalnya, kalau kita terlibat dalam kepanitiaan, kita kelola passion kita itu tuh di situ. Tuhan tuh bisa kok kembalikan dengan caranya. Jangan menggunakan akal pikiran kita sendiri. Dan juga kita tuh setia dalam perkara yang kecil dulu. Jangan dari awal, aku kalau nggak yang gede nggak mau. Saya cuma mau bilang sama teman-teman di sini sahabat WB, setia dalam perkara yang kecil dulu. Tuhan pasti akan beri pada kita perkara yang lebih besar seturut dengan kesetiaan kita. Benar banget sahabat WB. Kita nggak tahu ya dalam sebuah kepanitiaan atau kepengurusan, tiba-tiba Tuhan libatkan kita mengambil bagian sesuatu, dan ternyata ketika kita setia, disitulah Tuhan pakai untuk angkat kita. Atau terobosan justru Tuhan izinkan terjadi melalui hal itu. Wah, menarik. Kalau dari Bu Grace, kira-kira bagaimana nih triknya atau hal-hal yang perlu diketahui oleh sahabat WB ketika mereka mau mulai usaha atau mereka yang sedang melakukan usaha supaya usahanya tidak mandek? Saya setuju banget ya sama Bu Sisil, setia dalam perkara kecil ya. Saya juga sering nanamkan nilai-nilai itu ke pegawai gitu ya, ke karyawan. Setia dong, ketika kamu dipercaya kerjain sesuatu tuh kerjain maksimal gitu. Jadi saya mesti tekanin ke mereka gitu ya. Saya ini mulai dari hanya 2 karyawan, 1 waktu itu ya, 1, 2, sampai sekarang Tuhan percayakan 20 karyawan. Itu luar biasa gitu ya. Saya makanya ngomong setia terus dalam perkara yang kecil gitu ya. Jadi ketika Tuhan percayakan yang lebih besar itu kita siap gitu. Kita berusaha taat gitu ya. Kita taat. Kita perpuluhan kita taat, kita pajak kita taat. Dan Tuhan itu tunjukkan pendapatan kita yang terus naik, itu luar biasanya. Pesan saya ketika kita mulai usaha, pertama kita taat sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, benar-benar yang melibatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, dan taat sama pemerintah, karena itu firman Tuhan. Kita bayar apa yang memang harus kita bayar, kewajiban kita bayar. Gitu. Ya, aduh, thank you banget nih Bu. Jadi ingetin kita untuk bayar pajak. Kemudian gimana nih dari Bu Yeri? Kira-kira buat sahabat WB yang sedang mau memulai usaha atau sedang melakukan usaha, hal-hal apa yang harus mereka perhatikan?
dari dua senior saya ini ya, Bu Cecil dan Bu Grace, saya dari tadi nyimak dan luar biasa banget. Tipsnya sebenarnya cuma satu sih, yang yaitu harus memulai. Kalau sekarang udah punya usaha dan sekarang berhenti, ya harus mulai lagi. Gitu. Tapi jangan lupa ada satu hal yang kita memang nggak boleh tinggalkan, yaitu punya motivasi yang benar. Ya. Motivasinya tuh jangan kita berwirausaha tuh pengen jadi orang kaya gitu. Nah, kadang itu yang kemudian kita jadi terjebak untuk mengejar yang namanya keuntungan atau profit. Ketika tidak profit, lalu kemudian kita menutup usaha kita. Nah, padahal pembelajaran yang daripada Tuhan kita nggak tahu. Gitu. Barangkali Tuhan memang sedang tempat kita untuk mengalami kerugian. Tuhan lagi uji integritasnya kita. Tuhan lagi uji kesabarannya kita. Tuhan lagi mau kita belajar tentang kerendah hatian. Tuhan lagi mau kita belajar tentang menjadi orang yang dipercayakan Tuhan dengan banyak sekali rupiah gitu. Jadi orang kaya tuh kayak apa sih kayak gitu ya. Atau Tuhan justru malah lagi mempercayakan kita untuk tidak bergantung sama uang gitu. Jadi menurut saya motivasi yang benar ini sangat penting. Yes. Kayak gitu. Menurut saya nanti akan ketemu jalannya sendiri. Ketika kita punya koneksi sama Tuhan, Yes. pasti Tuhan akan kasih tahu, ini loh kamu harus ke kanan, ini loh kamu harus ke kiri gitu ya. Pun ketika kita tidak mengalami mujizat, gitu ya, tidak kayaknya tuh Tuhan tutup jalan deh gitu ya. Kayaknya nih Tuhan nggak kasih aku usaha ini deh gitu ya. Nah, koneksi kita sama Tuhan itu penting banget sih. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu penting banget. Yes, bener banget Bu. Gitu. Iya, Oke. sahabat WB, wah ini semakin lengkap ya dari Bu Cecil, Bu Grace, dan Bu Yeri. Semua pesan-pesannya nih makin sempurna, makin lengkap. Dan dari obrolan kita hari ini, saya melihat betapa hubungan kita sama Tuhan ini utama. Ini penting banget. Iya. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita jadi tahu Tuhan maunya apa. Kita harus kemana, apa yang harus kita lakukan. Bahkan ketika kita semakin dekat sama Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan maksimal. Sehingga kapanpun Tuhan pakai yang kita sudah lakukan itu sebagai alatnya Tuhan untuk mujizat demi mujizat, kita siap. Ketika Tuhan kasih terobosan, kita siap dan kita menyadari kalau itu jalan dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, ketika teman-teman mau memulai usaha, yuk mulai dari passion. Apa yang kita sukai. Sehingga ketika kita mengalami hambatan, kita tidak mudah menyerah. Karena itu sesuatu yang kita sukai. Kemudian jangan lagi dong menunda. Karena menunda tidak akan membantu kita, justru malah membuat waktu semakin lebih panjang untuk meraih apa yang kita mau kerjakan. Jangan menunda, dan yang terakhir, tetap setia. Tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Wah, sahabat WP seru banget nih, thank you banget nih. Bu Yeri, Bu Grace, dan Bu Cecil sudah berbagi bagaimana pengalamannya di dunia wirausaha. Dan sahabat WB, kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya mengingatkan lagi sahabat WB untuk selalu makan buah dan sayur-sayuran. Sesuatu yang berserat sangat penting buat kita. Nah, sahabat WB sudah siap dengan buah-buahan di rumah? Aku bawa pepaya nih. Yuk. Wah. Oke. Bu Yeri bawa apa nih? Bu Grace dan Bu Cecil. Aku bawa nangka. Udah lama nih nggak pernah lihat nangka. Jeruk. Oh, Bu Cecil jeruk. Kalau Bu Grace apa, Bu? Maaf. Bawa bengkoang. Oh, bengkoang. Bengkoang tahu nggak, guys? Wow, asik. Itu makin jarang lagi bengkoang nih. Ketemunya di rujak. Ya, sampai makan tapi seratnya tinggi. Bisa buat maskeran juga itu. Buat maskeran. Dari dalam bermanfaat,
dari luar juga bermanfaat ya. Oke. Sahabat WB, di masa pandemi harus sehat ya, imunnya harus kuat, Betul. sukacita, jangan takut. Semakin dekat sama Tuhan, apapun usaha yang sedang kita tekuni, percaya Tuhan protek dan Tuhan kasih jalan sehingga kondisi yang berat yang kita hadapi justru Tuhan pakai itu untuk menolong kita, bahkan menolong orang-orang di sekitar kita. Baik sahabat WB, sampai sini dulu obrolan kita mengenai usaha. Pengalaman bersama Tuhan akan membuat kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan saya mau menyapa sahabat WB untuk mengakhiri tayangan hari ini. Wanita bijak. Wow. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Terima kasih banyak Bu Cecil. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Grace. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Yeri. Sama-sama. Terima kasih. Dan terima kasih para sahabat WB yang setia berbagi berita informasi mengenai wanita bijak. Tuhan memberkati.